Boleh. Ini parah nih. Pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok yang memakainya Paulus. Kok pintermu keblinger toh? Nggak jelas sudah. Ini untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Nggak jelas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video yang cukup menggelitik perut kita, yaitu lelucon dari Ustadz Wahabi, di mana dalam video ini banyak kejadian-kejadian aneh yang dilakukan oleh Wahabi. Itu dalam satu sisi dia melarang, di sisi yang lain kelompok yang lain melakukan, ya. Seperti di sini salaman, katanya Ustadz Yazid Jawas, salaman dilarang, ya. Ketika salaman itu mencium tangan itu dilarang, membungkuk dilarang. Ternyata Wahabi yang di Saudi sana mereka mencium tangan Raja Salman, dan ada yang mencium tangan syekhnya. Dalam kesempatan yang lain ini juga Ustadz Subhan Bawazir tangannya dicium oleh muridnya. Nah, ini Maududi Abdullah ini melarang mencium tanamnya kiai, yang malah mencium dan dianya sendiri mencium buaya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, untuk mengetahui lebih lanjutnya video-video kocak ini, mari kita simak video selengkapnya. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan oleh dia, senang dikasih begini. Boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, dia sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa sih salaman. Ini parah nih. Tenang. Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Asa adalah kayu pendek yang di antara hikmahnya bersenderan di atas agar nggak mudah jatuh. Itu namanya asa. Kalau udah panjang itu namanya balok yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani jika ada yang nggak khusyuk dengar ceramah dia.
sudah. Pada malam ini kita memberikan apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Aku Maulid Nabi. Lahirnya Nabi. Kita. Katanya perayaan Maulid Nabi adalah amalan bid'ah. Kok Pak Endang Jaya Putra SPDI mengisi ceramah di perayaan Maulid Nabi? Akhirnya masuk Islam. Ingatkan saya, kalau tidak ingat berarti pertemuan Maulid yang tahun depan. Kalau masih muda. Ya. Gak bahaya tak? Katanya perayaan Maulid Nabi adalah amalan yang bid'ah. Ternyata Bapak Endang Jaya Putra SPDI kok malah seolah-olah menawarkan diri di tahun depan agar diundang lagi mengisi ceramah di perayaan Maulid Nabi. Oh iya ya, apakah perayaan Maulid Nabi itu bid'ah kalau tidak mengundang Ustaz-Ustaz Wahabi ya? I'm sorry, kan cuma nanya. Nggak jelas sudah. Boleh tidak kita menempel kalimat la ilaha illallah di rumah kita? Tujuannya untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Dan gak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. La ilaha illallah untuk dipahami, diamalkan, bukan dipajang. Al-Quran untuk dibaca, dipahami. Yang majang itu, yang nulisnya belum tahu tentang artinya apa. Yang nulisnya, yang punya rumah, yang beli juga nggak tahu apa sih itu, melingkar-lingkar gitu tulisannya, kaligrafi, nggak bisa baca. Terus apa maknanya? Apa manfaatnya? Dibaca bukan dipajang. Nggak jelas sudah. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Nggak jelas sudah. Di penghujung acara, panitia minta Ana untuk memimpin doa bersama. Ana katakan maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa. Karena yang kita tahu Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita menolaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nggak jelas sudah. Saya memang orang bodoh, saya memang orang bodoh. Seluruh ulama, jumhur ulama, seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semua
Coba pras, dalil haramnya rokok mana pras? Jangan hanya ngedebrus kayak gitu pras. Ya ulama mana, siapa saja yang mengharamkan rokok, itu Anda berbohong pras. Berbohong. Ya kalau bodoh ya jangan bahas agama pras. Jangan ngomentar-ngomentar masalah agama pras, belajar pras. Ya kalau bodoh belajar, jangan komentar-komentar masalah agama, jangan memframing ulama, jangan ngeritik ulama, belajar bukan ngeritik. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya itulah kelucuan, kekonyolan dari orang-orang Wahabi. Yang lain melarang, yang satunya melakukan, gitu ya. Termasuk di sini Harry Pras ya, mengatakan seluruh ulama, jumhur ulama tidak ada yang memakruhkan atau menghalalkan rokok, semuanya mengharamkan. Ulama yang mana ya? Siapapun bisa kalau cuman kayak gitu pras. Coba pras tunjukkan di kitab apa, ulamanya siapa saja. Jumhur itu kalau sekelompok ya, kelompok ulama banyak. Itu siapa saja pras? Malikiyah kah? Imam Syafi'iyah kah? Hanafiyah kah? Hanabilah kah? Ya kalau cuman kayak gitu bisa semua pras. Ya. Nah, itu ditertawakan sama Engkong Jawas. Nah, iya dalilnya mana? Mana dalilnya? Dalil. Bagus, Bah. Bagus, Bah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Jadi pemirsa, ya, bertolak belakang. Apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan bertolak belakang. Jadi Ustadz Jawas mengatakan, untuk apa mau ajang kaligrafi? Apa manfaatnya? Al-Quran itu dibaca bukan dipajang. Kalimat la ilaha illallah itu diamalkan bukan dipajang. Dalam ceramahnya, dalam videonya, di belakangnya ada kaligrafi yang sangat besar sekali itu ya. Jadi ayolah saudaraku salafi wahabi, berpikirlah kalian, gunakan akal sehat kalian. Afala ta'qilun dalam Al-Quran. Tidakkah kamu berpikir, tidakkah kalian menggunakan akal sehat kalian? Ya. Gunakan akal sehat kalian ya. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kalian jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Betul apa katanya Yasi Jawa sini? Dalil ya. Kalau di kita di NU itu ketika kita itu belajar di pesantren, kita diajari untuk bahasul masail. Artinya apa yang sudah dijelaskan oleh kiai, oleh ustadz itu kita telaah kembali, kita pelajari kembali, kita gali sedalam-dalamnya ilmu yang telah disampaikan oleh ustadz, oleh kiai kami. Tidak seperti jamaahnya Wahabi, manggut saja, salah benar manggut ya. Sehingga tak jarang ustadznya menipu, tak jarang ustadznya itu berbohong, mengatasnamakan Imam Nawawi, mengatasnamakan Imam Syafi'i, mengatasnamakan Imam Izzuddin Abdus Salam, dan lain sebagainya. Marilah gunakan akal sehat kita dalam beragama, itu akal ya. Gunakan akal. Jangan hanya terpercaya pada doktrin para ustadznya kalian. Kalian tuduh kami taklid buta kepada imam-imam, kepada imam 4 mazhab itu. Sementara kami itu bukan hanya mengikuti begitu saja, tapi kita pelajari, kita teliti. Kalau kalian kan enggak, jemaah kalian itu kan enggak. Begitu mendengar ceramahnya ustaznya manggut saja, mantuk saja, tidak ditelaah kembali, tidak dicek di kitab mana apa yang disampaikan oleh ustadznya. Itu Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami bawakan ini bisa menjadi hiburan bagi kita bersama, dua bisa menyadarkan saudara kita salafi wahabi menggunakan akal pikirannya sehingga dapat mengetahui apa yang diikutinya itu salah dan kembali pada jalan yang benar. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.